Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang transformasi karakter. Jadi kalau bicara transformasi karakter itu bicaranya adalah perubahan dari yang baik-baik menjadi lebih baik lagi, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa gitu kan. Perlu perubahan. Jadi kita nggak bisa gitu-gitu terus gitu kan. Kita pingin jadi orang sukses tapi kerja gitu terus gitu kan, pola pikir seperti itu terus yang akan pernah bisa berubah. Tapi perlu diingat bahwa ada mungkin kita suka salah menerjemahkan antara karisma dengan karakter. Nah, kita coba ingin sedikit pisahkan antara karisma dengan karakter. Karisma itu adalah kemampuan atau keahlian, skill gitu kan, kemampuan menggambar gitu kan, kemampuan melukis gitu kan, kemampuan bernyanyi gitu kan, itu kemampuan atau keahlian. Kemudian biasanya kalau karisma itu pemberian dari Tuhan, ya bisa dalam konteks suka ada bilang dia mah sudah bisa nyanyi sejak lahir gitu kan, sudah bisa main musik, jadi punya bakat. Jadi katakanlah bakat ini masuk dalam kategori karisma gitu kan. Talenta, bakat itu masuk dalam kategori karisma. Sementara karakter itu sifat, budi pekerti, tabiat, watak itu yang dibentuk oleh lingkungan dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Kita bisa jadi misalnya punya watak keras gitu kan, karena terbiasa dengan lingkungan yang keras misalnya. Karakter yang memang tegas misalnya, karena terbiasa dengan lingkungan yang membutuhkan ketegasan. Kan suka kita lihat ya, ada anak yang diasuh dengan ya dimanjakan, katakanlah seperti itu, kemudian selalu keinginannya dipenuhi, maka dia akan punya karakter nantinya ketergantungan, tidak akan bisa mandiri. Beda dengan misalnya anak yang dididik dengan kemandirian, misalnya ingin apa ya diarahkan saja, tidak harus diberikan, maka biasanya dengan pola asuh seperti itu akan membangun karakter kemandirian. Kelebihan kekuatan seseorang apabila tidak disertai dengan karakter yang baik akan menjadi kekurangan dan kelemahan yang berdampak 2 kali lipat lebih besar daripada kelebihan dan kekuatan orang lain. Jadi katakanlah gini, kita punya kemampuan bernyanyi tapi tidak disertai dengan karakter yang kuat, biasanya ya ujung-ujungnya paling jadi tanpa mendiskreditkan sebuah profesi ataupun hobi seseorang, ya paling hanya nyampe pada ngamen misalnya ya seperti itu. Tapi beda dengan yang punya karakter kuat, ingin dia mencapai cita-cita, mungkin suaranya pas-pasan atau ya, tapi dia punya karakter gigih untuk mencapai tingkat level yang lebih baik, biasanya dia akan jauh lebih berguna atau jauh lebih matang ya, seperti itu. Nah, proses transformasi karakter ini setidaknya melibatkan 6 poin penting. 1. Mindset. Jadi kalau kita mau berubah, ya mindsetnya dulu. Kalau dalam Islam itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Kita mau ngapa-ngapain aja, kalau niatnya nggak jelas, niatnya nggak fokus, ya nggak akan nyampe gitu kan. Kayak kita bekerja meskipun gaji kecil, kalau niatnya belajar, mencari ilmu lebih matang, ya pasti dapat. Kalau misalnya kita kerja cari duit, pasti sampai kapan nggak akan pernah puas. Karena ketika kita kerja di sini, dengar di sana gajinya gede, pasti akan cepat pindah atau tidak puas, marah, menggerutu gitu kan, menyalahkan gitu kan. Jadi mutlak
Dalam transformasi karakter itu syarat pertama itu adalah mindset. Ketika kita sudah punya mindset, saya ingin apa, gitu kan. Niatkan dari sekarang, kuatkan dari sekarang, maka coba merubah pola atau kebiasaan. Setelah niat kita pastikan, kita bulatkan bahwa kita ingin jadi apa, gitu kan, maka mulai dengan kebiasaan baru. Karena kebiasaan itu akan membangun tahap ketiga, perilaku. Ketika sudah kita membangun sebuah perilaku yang ini, maka kita akan mengambil sebuah tindakan. Tindakan apa yang harus kita lakukan, kita akan tahu dan paham. Karena kita sudah tahu niat kita apa sih. Kemudian kita ditunjang juga oleh kebiasaan. Dan akhirnya membangun perilaku. Sehingga melahirkan tindakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tindakan-tindakan itu melahirkan keputusan. Keputusan-keputusan yang menunjang, yang sesuai dengan niat kita atau mindset kita di awal, kita pengennya jadi apa. Dan setelah memutuskan, jadilah karakter yang baru kita. Misalnya gini, kita memutuskan untuk mulai hari ini saya akan lari pagi jam 6 agar saya sehat. Nggak mungkin dong lari pagi jam 6 agar sehat, kita bangun jam 7. Berarti minimal bangun itu jam setengah 6. Tapi biar prepare, biar segar, biar enak, kita nyiapin dulu, mungkin sarapan dulu, minum dulu atau apa dulu, maka mungkin kita akan mulai bangun jam 4 subuh. Itu kebiasaan. Udah membangun kebiasaan baru. Ada perilaku baru, apa? Mandi pagi, nyiapin sarapan pagi, minum pagi. Kemudian juga kita cari informasi di pagi hari mungkin biar refresh nanti, gitu kan. Melahirkan tindakan tadi. Bangun pagi, kemudian akhirnya ya kita uniformnya, gitu kan. Jadi yang tadinya subuh selalu kesiangan menjadi tepat waktu. Kemudian ketika kita melakukan, kita mengambil keputusan, kita lari jam 6 pagi, lari. Dan akhirnya lahirlah sebuah karakter baru, apa? Menjadi rajin, menjadi lebih fresh, lebih baik, gitu kan. Lebih matang karena dia bangun pagi, kemudian juga kelihatan lebih antusias, gitu kan, seperti itu. Nah, dalam membangun pembagian transformasi karakter ini, gitu ya. Jadi tidak hanya sesederhana yang tadi katakanlah hanya niat saja, gitu kan, hanya ini saja. Jadi ada semacam tahapan-tahapan ketika kita membangun karakter. Satu, yaitu membangun disiplin, kultur, kebiasaan mendisiplinkan diri. Jadi kalau kita ingin disiplin, itu harus lahir dari keinginan sendiri dari dalam. Nah, jadi proses transformasi karakter seri pertama ini kita akan bicara tentang inner control, culture of discipline. Jadi mengontrol kultur disiplin kita dari dalam diri kita. Yang pertama adalah tekniknya menunda kepuasan. Bisa saya contohkan misalnya dalam hal kebiasaan. Kalau kita dalam hal belanja aja,
kita sering mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Nah, keinginan itu bisa dianalogikan sama dengan kepuasan. Dengan kita belanja beli jam baru maka kita puas karena itu keinginan. Padahal bukan kebutuhan. Kita sudah punya jam, misalnya kan seperti itu. Atau hari Minggu dengan hanya cukup jalan-jalan ke gazebo itu kan minim cost atau kecil uangnya gitu kan. Tapi kita ingin jalan-jalannya ke BIP misalnya, ke BEC atau ke mall-mall yang lainnya sehingga costnya lebih tinggi. Nah, kita kalau bicara ingin refreshing, banyak hal sekarang tempat refreshing itu. Jadi syarat pertama mengendalikan kebiasaan disiplin dalam diri itu adalah satu, dengan menunda kepuasan. Yang kedua adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dan membangun habit atau kebiasaan baru tadi. Kalau dianalogikan pertama, kita selalu bangun jam 8, jam 9 karena kita punya niat yang ingin berubah, ingin sehat, lari pagi, maka kita membangun keluar dari comfort zone. Lagi enak-enaknya tidur gitu kan, jam 4, jam 5 kita harus bangun, harus mandi gitu kan, biar fresh, biar segar, menyiapkan sepatu, menyiapkan pakaian. Dan itu lahir habit baru. Bangun pagi, menyiapkan perlengkapan untuk lari pagi misalnya. Dan alhamdulillah misalnya menjadi yang tadinya kalau muslim yang tadinya subuh selalu kesiangan, sekarang jadi tepat waktu dan awal waktu gitu kan. Jadi untuk membangun transformasi karakter itu dimulai dari mendisiplinkan diri dari dalam diri. Langkah pertama adalah tunda kepuasan. Yang kedua, keluar dari zona nyaman untuk membangun habit baru. Yang ketiga, ada sebuah konsep GEAR, membangun disiplin. G-nya itu adalah goal, tetapkan tujuan. Tadi di awal, ketika kita ingin membangun transformasi karakter secara umum, punya tujuan. E-nya itu endure atau daya juang. Seberapa kuat sih kita ingin berubah? Seberapa pantas kita mencapai titik itu gitu kan. Jadi memantaskan diri dalam hal ini gitu kan. Ketika kita ada cobaan dicibir, dibully, apakah kita menyerah, apakah kita marah, apakah kita nangis, bersedih. Nah, itu dilihat. Kalau kita menyerah gitu kan, sedih, dipastikan kita nggak akan berubah. Kita akan balik lagi pada perilaku yang lama gitu kan. Jadi nanti transformasi karakternya itu akan menjadi sia-sia gitu kan. Kemudian yang ketiga dari konsep GEAR ini adalah action, tidak menunda melakukan. Kalau konsep di GIM itu lakukan dari hal kecil, lakukan dari sekarang, dan mulai saat ini, mulai dari hal kecil, dan saya lupa satu lagi apa gitu ya. Tapi intinya ketika kita ingin berubah adalah tidak action, tidak menunda untuk melakukan. Apa yang kamu what do you think and do it gitu kan. Apa yang kamu pikirkan, lakukan aja langsung gitu kan. Kemudian yang keempat atau dari GEAR ini, R-nya ada repetition, lakukan berulang-ulang. Ada sebuah penelitian, jika kita melakukan sebuah perilaku baru selama minimal 21 hari berturut-turut, itu akan menjadi perilaku baru. Dan ketika perilaku itu kita terus ulang-ulang lagi, itu menjadi karakter baru. Apapun. Jadi penting untuk kita ketika kita ingin berubah, tidak cukup hanya melakukan 1, 2, 3 kali. Dalam konsep
dalam sebuah penelitian ternyata untuk merubah sebuah perilaku kita butuh minimal 21 hari. Coba aja kita analisis. Ketika kita 30 hari kemarin puasa, kemudian setelah lebaran itu minimal seminggu aja, seminggu pertama setelah lebaran itu kita akan terbiasa bangun pagi jam 4 subuh itu bangun. Karena kenapa? Alam bawah sadar kita sudah buat alarm bahwa jam 4 itu untuk bangun dan melakukan aktivitas, ya sahur lah atau sholat malam lah gitu. Misal kalau kita biasanya bangun jam 4. Jadi penting untuk kita kalau mau berubah transformasi karakter jilid 1 ini, kita bicara tentang mengontrol atau mendisiplinkan dalam diri kita. Mendisiplinkan diri kita. Pertama, tadi saya ulang lagi ya, menunda kepuasan, kemudian juga keluar dari zona nyaman dan membangun kebiasaan baru. Kemudian yang ketiga adalah konsep JIR dalam membangun disiplin. Pertama, tentukan tujuan. Kedua, nilai daya juang. Daya juang kita sampai titik mana sih gitu kan. Kita harus punya daya juang yang kuat, daya juang yang besar. Jangan sampai dibully dikit, dikritik dikit aja udah langsung nyerah. Udah langsung angkat tangan, nggak bisa, nggak sanggup, nggak kuat, butuh bantuan atau apa gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah konsep JIR ini adalah action, lakukan sekarang, jangan menunda-nunda. Dan keempat adalah repetition, lakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan baru. Dan dalam transformasi karakter ini juga setelah kita nanti inner control, membangun kontrol diri gitu kan. Yang kedua adalah mengambil resiko. Seseorang yang ingin berubah, seseorang yang ingin hijrah lah dengan bahasa sekarang itu adalah orang yang mampu mengambil resiko. Jadi bohong besar ketika kita ingin berubah tapi kitanya takut dengan resiko. Semua hal yang dilakukan itu ada resikonya. Toh Allah aja bilang orang hidup itu pasti diuji. Sering ada aku telah beriman. Tuhan atau Allah itu tidak oh iya beriman, enggak. Kita dikatakan beriman kalau kita sudah melewati berbagai ujian dan rintangan. Jadi dalam transformasi karakter ini, jilid kedua atau tahap 2 ini adalah wajib hukumnya kita ketika mau berubah itu siap mengambil resiko. Karena setiap tujuan atau keberhasilan itu mempunyai resiko. Misalnya kita yang tadinya biasa-biasa, diam-diam baik, tiba-tiba berubah menjadi responsif, menjadi aktif, kan orang menjadi aneh, kok kamu menjadi aneh sih, kok kamu jadi beda sih kan gitu. Siap-siap dengan penilaian orang, siap-siap dengan cibiran orang mungkin gitu. Itulah pengambil resiko. Kemudian tahap 3 dari transformasi karakter itu adalah inovatif. Kita harus inovatif. Kalau mau berubah ya harus inovatif dengan banyak informasi, dari banyak baca buku. Kalau sekarang ya lihat YouTube, lihat di IG, mungkin media sosial lain lah, banyak sekarang yang bisa menginspirasi kita. Dan jangan hanya ditonton aja. Jadi dalam inovatif ini ada 3 unsur setidaknya. Kreativitas, kemudian strateginya seperti apa, mengimplementasikan, kemudian memaksimalkan ide. Jadi dalam inovatif ini ada 4 tahap. Kreativitas, idenya apa, kemudian bangun sebuah strategi untuk mencapai tujuannya, implementasikan, kemudian maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian orang yang
ingin berubah, perlu dipahami bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang abadi. Kita nggak bisa mempertahankan status quo, atau kita mah seperti ini, kita nggak akan pernah bisa survive atau beradaptasi dengan lingkungan. Jadi mutlak kita wajib berubah untuk diterima oleh lingkungan, untuk memaksimalkan potensi kita gitu kan. Jadi transformasi karakter ini, tahap keempat ini adalah perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi perubahan adalah sesuatu yang abadi. Perubahan itu adalah the law of life, hukum kehidupan. Perubahan juga membawa pertumbuhan gitu kan. Jadi penting untuk kita bahwa memahami pasti berubah gitu kan. Pembelajaran aja sekarang sudah bisa online, tidak harus selalu tatap muka gitu. Maka otomatis ada inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan ruang-ruang yang ada sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai gitu kan. Jadi penting untuk kita memahami bahwa perubahan itu sebuah keabadian. Dan ingat bahwa jika kita ingin berubah, lakukan sedikit-sedikit, perlahan-lahan, tapi persisten, terus-menerus, maka kita akan berubah. Tentukan apa yang akan Anda lakukan, karena sukses atau berhasil itu bermakna mengetahui tujuan hidup dengan jelas, bertumbuh menuju potensi maksimalnya, bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya. Jadi orang yang paling Allah suka itu adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Jangan biarkan hidupmu diatur oleh opini orang. Catat. Jangan biarkan hidupmu diatur oleh opini orang. Jangan terlalu baper. Jangan kesinggung dengan status orang. Jangan jadi nangis gara-gara status orang. Dia ngomongin kita dong gitu ya. Jadi penting untuk kita, kata kunci berubah itu adalah, atau kata kunci transformasi karakter itu adalah jangan biarkan hidupmu diatur opini orang. Itu aja materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.